Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa hingga ke hari 12 ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat Islam yang telah memberikan petunjuk, yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang benar, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, tetap kuat. Masih ada beberapa hari ya puasa kita, jadi tetap semangat. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mampukan, dan semoga Allah sampaikan kita hingga akhir Ramadan nanti. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit kultum mengenai terbiasa menutup aurat. Ya, kita sebagai seorang muslim adalah suatu kewajiban untuk menjaga dan menutup aurat dari orang-orang yang bukan mahram kita. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menutup aurat, perlu kita ketahui apa aurat itu sendiri. Ya. Jadi aurat adalah anggota tubuh kita, ya, anggota tubuh kita yang perlu ditutup atau tidak boleh diperlihatkan ketika sholat maupun kepada orang yang bukan mahram kita. Jadi ketika sholat, bagian-bagian tubuh itu harus tertutup, gitu ya. Aurat itu harus tertutup. Nah, tapi berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Aurat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Aurat bagi laki-laki adalah apa yang ada di antara pusar hingga lutut, gitu ya. Apa yang ada di antara pusar dan lutut itu adalah aurat bagi seorang laki-laki. Jadi ketika sholat, seorang laki-laki itu harus menutup, gitu ya, harus menutup bagian di antara perut dan lututnya itu sendiri. Dan itu tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya, non mahramnya, gitu ya, tidak boleh diperlihatkan seperti itu. Nah, adapun aurat bagi seorang perempuan yaitu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, gitu ya. Nah, kedua telapak tangan ini bukan merupakan aurat, gitu ya. Jadi untuk mbak-mbak, gitu ya, sadah-sadah juga gitu, ketika sholat maupun ketika kita berada di luar rumah bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram kita, gitu ya, itu semua harus tertutup, gitu ya. Jadi mengenakan jilbab, mengenakan baju yang tertutup, yang tidak membentuk badan, dan hingga kaki ya, termasuk menggunakan kaos kaki seperti itu adalah kewajiban kita untuk menutupnya. Baik, kemudian apa sih manfaatnya ketika kita bisa menjaga, gitu ya, menjaga aurat kita untuk tidak terlihat pada non mahram kita maupun ketika kita sholat, ya. Jadi kita sebagai seorang manusia, gitu ya, kita adalah makhluk yang beda. Aurat itu, menutup aurat adalah sebagai bentuk perbedaan dengan makhluk yang lain, gitu ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 Allah telah menyebutkan, gitu ya, wahai anak Adam, telah kami turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutup aurat-aurat kamu dan untuk perhiasan. Nah, dari surat Al-A'raf ini kita bisa ketahui bahwa wahai anak Adam, gitu ya, anak Adam itu adalah keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Tidak disebutkan makhluk-makhluk lain untuk menutup aurat. Maka dari itu kita sebagai seorang manusia, gitu ya, seorang muslim terutama, adalah suatu kewajiban itu tadi menutup aurat supaya sebagai pembeda antara makhluk-makhluk lain seperti hewan, gitu ya, yang kita ketahui bahwa hewan itu tidak berpakaian, gitu ya. Auratnya atau seluruh badannya, seluruh tubuhnya itu terlihat begitu saja, berbeda dengan manusia. Kita dimuliakan, gitu ya, dengan kita menutup aurat itu tadi. Nah, baik ya, itu adalah salah satu bentuk manfaat, gitu ya, bagaimana sih kita harus menutup aurat. Kemudian
kita bisa terhindar dari dosa gitu ya. Karena kita mentaati perintah Allah untuk menjaga dan menutup aurat kita, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dan akan menghapuskan atau menghindarkan kita dari dosa-dosa yang lain. Selanjutnya sebagai ujian ketaatan gitu ya. Nah, kita diberi ujian untuk menutup aurat, apakah kita mampu gitu ya. Kalau kita mampu berarti kita adalah seorang hamba yang taat kepada Allah gitu ya. Jadi tidak mengumbar aurat kita, tidak memperlihatkan kepada orang yang bukan mahram kita, seperti itu. Nah, kemudian ketika sholat atau ketika bepergian, khususnya seorang muslimah ya yang mengenakan jilbab, maka dia juga merupakan identitas gitu ya. Seorang muslim dia menggunakan jilbab gitu ya. Seorang muslimah dia menggunakan jilbab, pasti orang, oh dia pakai jilbab berarti dia muslim gitu ya. Secara tidak langsung kita sudah memberikan identitas seorang muslimah gitu ya kepada orang yang melihat kita. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah dapat meningkatkan ketakwaan gitu ya. Nah, semakin kita taat kepada Allah, maka semakin bertakwa kita kepada Allah gitu ya. Nah, dengan mentaati segala perintah Allah itu tadi, seorang akan meningkatkan ketakwaannya dengan menutup aurat. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita tahu apa saja atau mana saja sih bagian-bagian yang harus ditutup ketika sholat maupun bertemu dengan non mahram kita, kita perlu menjaganya gitu ya, supaya kita terbiasa melakukan hal baik itu bukan menjadi hal yang berat lagi, sudah menjadi kebiasaan kita, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita juga. Baik ya anak-anakku sekalian, insya Allah itu dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa mempraktekannya gitu ya. Kita bisa menjaga aurat kita supaya Allah menjaga kita juga gitu ya. Menjaga kita dari segala kemaksiatan, dari segala bahaya, dari segala dosa gitu ya, dengan kita taat kepada Allah, menutup aurat kita. Baik, itu dulu. Semoga bermanfaat apa yang sudah sampaikan, dan sudah mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.